Game yang kedua sekaligus match point di babak playoff Piala Presiden Esports 2023 Grand Final Women MLBB. Presented by BCA antara Arkimika versus MBR Delvin. Masih ditemenin sama Kolius dan juga Gio Joshua yang bukan Gio Goy. ada dua Gio nih ya. Iya. Jadi kalau ngecasin Gio Goy kayak ngecasin diri sendiri gitu. Iya loh. Ya saya mulai mencoba untuk mencari. Saya. Kan Gio. Jangan kalian kakak adik ya? Yang tertukar ya? Yang tertukar. Beda ayah, beda ibu. Tapi gini, kalau Fanny nih ya, dia bisa aja masuk area jungle mirip dari teman-teman Arkimika loh. Karena nggak ada single target lock juga yang dimiliki sama Arkimika untuk menghentikan Fanny yang sedang terbang. Ya kecuali dari Franco aja ya? Iya, ulele. Gebokan Levi Left Punch-nya mencuri Little Wanderer. Boleh. Karena memang dari Seth juga nggak pegang retrinya ke arah Little Wanderer ya. Jadi akhirnya ya udah lepas begitu aja. Dan sekarang untuk Remon benar-benar mencoba untuk mengganggu Gyogoi supaya Gyogoi-nya nggak menarik purple buff. Waduh, udah mulai ada steel cable mengincar ke arah depan ke bablas. Sep, mohon maaf nih, Gyogonya ngumpet ya di pit dari turtle-nya. Masih bisa flicker ke arah belakang dengan satu hit terakhir dikejar sama Fancy Nancy dan juga Shine. Tapi lihat, langsung terkena damage dan first blood presented by BCA didapatkan oleh Shine. Tadi Seth itu mengantisipasi kalau misalnya flicker dikeluarin Gyogoi dari arah turtle pit. Sehingga dia mungkin steel cable-nya ke arah situ, tapi ternyata berlawanan terbaca juga oleh Gyogoi. Sedangkan Tyro Revenge dan juga mulai ada satu bounce symbol dari Raymond mencoba untuk mengganggu Zwei. Mengganggu Zwei-nya. Karena emang Xbox di awal kayak yang tadi Gio bilang ya, agak sedikit rentan untuk selalu diganggu tuh. Soalnya memang hubungannya masih awal-awal hubungan tuh gitu ya, belum ada muncul apa pertikaian. Iya. Saya sering. Sampai kita lihat ya Turtle Camp Reset Samsung Galaxy S23 Series 5G. Di mana? Apakah bakal dari teman-teman Arkimika ini melakukan kontesnya? Karena udah mulai dipegang agronya. Dan dari Gortnya memang ini PR nih, harus menjaga jarak aman. Tapi dia udah level 4, Mystica bisa dilakukan. Lele bahkan setengah darah yang tersisa dilakukan bouncing ball aja. Paladin menggunakan Revenge Strike untuk menghindari, tapi penalty zone. Connect juga menuju ke arah Gyogoi, ada steel cable. Walaupun Turtle Camp Reset PBC didapatkan sama Arkimika, tapi Vaninya save. Berhasil untuk mendapatkan point kill. Oke, ini early game seperti biasa yang dilakukan oleh Ember Delvin terus mendominasi. Dan dengan Turtle Lane presented by BCA tadi barusan, ini membuat dari Ember Delvin mulai, dari arah Arkimika yang dapat ya. Mereka langsung coba untuk mengharas ke arah save juga. Yang belum pegang ke arah purple buff. Di reset dong. Yoi, karena kayaknya dia tahu deh ada Lele deh. Makanya tadi langsung agak jaga jarak karena kalau di hit lagi dan darahnya sekarat, Lele tinggal masuk pakai heavy left punch atau knockout strike. Iya, langsung bisa 2 hit bisa tumbang tuh save-nya. Tapi sekarang save yang bukan Juna. Langsung coba untuk mengamankan purple buff terlebih dahulu di arah top lane. Gyogoi yang punya tugas untuk mencari siapa dan di mana orang-orang yang di arah rebutan. Sementara dengan adanya masih turtle yang masih cukup lama, seperti teamfight benar-benar menuju ke arah top lane terlebih dahulu. Sedangkan dari Seth yang bakal coba untuk mengambil ke arah orange buff milik dari Zwei masih belum bisa mendapatkan hal tersebut karena dari Zwei-nya masih bisa mengamankan orange buff tersebut. Betul, dari orange buff masih bisa diamankan. Dan pergerakan ini, udah mulai digesrek ya dengan adanya steel cable. Viragarmo yang memang pecah, dari Zoe mencoba untuk mundur ke arah belakang. Tapi dengan darah yang amat sangat low, berhasil untuk di take down oleh seorang Seth. Ya, Shine udah pegang ke arah satu Ice Queen One ya, berarti efek slow-slow udah mulai hadir nih. Apakah dari arah Arkimika juga pegang ke arah satu Rapid Push untuk menghindari hal tersebut, untuk mengurangi setidaknya 30% efek slow. Besar loh efek slow yang dikurangi dari Rapid Push, makanya mungkin sekarang Rapid Push lagi famous banget. Tapi Tyro Defense, Tyro Race mulai masuk dan bahkan Seth hadir karena belakang double kill diamankan untuk dirinya. Dan itu dia double kill presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G untuk Seth. Dan bahkan Mystic Dust mulai dikeluarkan. Livy-nya langsung mundur ke belakang hampir saja ya mendapatkan triple killnya. Tapi memang masih belum mau terlalu agresif pergerakan dari Seth karena dia tahu energinya kurang. Kalau dia maksain ke belakang nanti yang ada di backup dan itu bakal berbahaya. Tapi lihat ya tadi Turtle Camp presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G udah dimulai dipegang nih. Tuh dari seorang Zwei-nya mencoba untuk diagroin tapi retribution dari Seth berhasil untuk melakukan pencurian. Tapi Aaron Hook connect menuju ke arah Palanir. Palanir masih cukup tebal dan Turtle Lane presented by BCA juga didapatkan. Ya, ini 2 turtle ya didapatkan Ember Delvin. Seperti deja vu di game yang pertama. Tinggal bagaimana konsistensi Ember Delvin untuk bisa terus memberikan pressure seperti ini. Nggak boleh kehilangan momen seperti game pertama. Mereka harus coba untuk lebih disiplin lagi. Karena sejauh mata memandang memang Arkimika belum unggul apapun. Mereka kalah dari objektif, kalah dari gold.
Dan S pun juga belum memberikan impact besar. Udah tumbang 1 kali sekarang untuk dirinya. Mungkin ini strategi yang sama yang dimainkan di game yang pertama sih, yo. Mereka nungguin nanti sehingga bisa memainkan metode kuadrannya. Tapi Riman sudah mulai masuk. Titan Rage menuju ke arah Livy yang langsung dikejar sama seorang Fancy Nancy, di mana dia mencoba untuk menggunakan heavy crossbow-nya. Tapi masih ada Livy yang mode kuntilanak pakunya dicabut. Wah. Nembus tembok, dia langsung kabur keluar tuh. Sampai map Brawl. Buset, sampai Magic Chess. Jauh ya. Tapi niat baik dari Anarchy Mika berjalan. Defensif mereka masih bisa berhasil sehingga setup di arah top lane gak dapet apa-apa. Cuman malahan dengan adanya space kosong di arah bottom lane, ini bakal membuat dari Valanir memilih untuk lebih hati-hati. Iron Hook berhasil digocek. Karena memang ketika hilang map maksudnya lawan hilang dari map dalam waktu yang cukup lama, harusnya bakal ada informasi yang cukup baik. Sambil kita lihat ada head to head presented by BCA. Keduanya adalah hero momentum ya, yang satu menggunakan Iron Hook, yang satu menggunakan Tyrant Revenge. Bedanya adalah Kufra masih bisa bermain sebagai frontliner, sedangkan Franco biasanya bakal menemani backline-nya. Wah, tapi Tyrant Rage sudah boleh dilakukan, tapi ternyata nggak ada yang Mystic Dash, membuat dari S-nya hilang. Gyokoi pun juga tidak selamat. Double kill presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G hadir kembali, tapi kali ini untuk Shine. Waduh, itu sih benar-benar setup yang baik ya. Tyrant Rage, connect ke arah 2, Mystic Projectile, Mystic Injection, ditambah lagi adanya Mystic Gas kan. Combo-wombo dari Gordnya itu benar-benar langsung connect kedua lawannya. Langsung menjadi auto Mystic Glory. Mythic Glory. Turtle Cam presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G ya. Tanda turtle yang terakhir yang sebelum berubah jadi Lord muncul di Land of Down. Di mana dari teman-teman Anarchy Mika sepertinya ini seperti di game yang pertama, mereka nggak mau ngelepasin turtle yang ketiga sih harusnya. Mereka mau coba kontes. Tadi kan juga gitu kan? Ya, Zoe juga udah di situ tuh. Udah coba untuk mengambil ke arah turtle-nya, tapi di reset begitu aja. Zoe sekarang udah mulai hadir. Perbedaan level juga lumayan signifikan, tapi Lele 1v1 situation dengan Seth, Cutthroat udah lakukan bersama mereka ada Steel Cable terus-menerus dan bahkan Lele yang ketumbang, Fancy Nancy hadir dengan heavy crossbow-nya membuat dari Lele yang tumbang, dan Race mulai masuk dan akhirnya move dari Sway. Sang pemegang Retribution tidak ada lagi. Aduh, itu sih benar-benar movement yang cepet banget, yo. Langsung di backup save-nya karena memang tadi posisi dari teman-teman MBR Delphi itu kan dekat sama top lane. Ya. Karena mereka mau setup dari turtle juga, jadi sehingga save-nya berhasil untuk diajar. Dan ini dia di area tengah dengan ada Steel Cable cepet banget. Livy langsung hilang. Itu kalau Kolius yang main Fanny, jari Kolius udah keriting gak bohong. Ya, dan ini dia untuk replay presented by Samsung Galaxy yang terjadi memang kiting dari save menghadapi Lele 1v1 situation. Mencoba untuk dibantu oleh Zoe, tapi konsil dari arah belakang, 4 player bahkan langsung menopang damage sehingga 2 player dari teman-teman Anarchy Mika nggak selamat. Betul, itu cepet banget sih. Langsung berhasil diamankan dan ini dia Lord Camp presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G. Pas tuh, tungguin momen soalnya. Dari Lord Camp-nya sudah mulai terlihat ya. Ini Lord Camp pertama karena tadi turtle yang ketiga dicuekin berarti. Ya. Mereka sama-sama nggak mukul ke arah turtle-nya dan gold difference nih diungguli sama MBR Delphin. Jauh lagi bedanya. Lumayan. 6.000, udah mau 6.000 ya dari perbedaan gold. Jadi Anarchy Mika juga sekarang belum bisa menyentuh objektif apapun. Outer turret nggak ada yang hancur, turtle 2 direbut, point kill pun juga tidak ada. Jadi untuk Anarchy Mika kalau mereka juga pengen bawa ke late game, MBR Delphin udah punya antisipasinya nih. Mereka udah punya Fancy Nancy, mereka juga punya Valanir dan juga Raymond yang bisa untuk ngebantuin ke arah Fancy Nancy nantinya bisa dapetin beberapa point kill. Bahkan untuk di early game seperti ini aja, Fancy Nancy udah pegang ke arah 4 assist dan juga 1 point kill. Dan ini menjadi snowballing ya Fancy Nancy-nya ya dengan 4 assist dan 1 point kill tersebut. Lama-lama damage-nya bakal sakit gitu. Zoe ini benar-benar mencoba untuk dihancurkan Viraga Armor ini karena mereka tahu nih ada Viraga Armor dia bisa teamfight. Bahkan Mystic Injection juga dibuka. Zoe udah gak ada Viraga Armor. Lordnya bakal aman karena di dia Lord Strength bisa terbaik BCA, didapatkan MBR Delphin dan sepertinya teman-teman Anarchy Mika tahu nih mereka gak bakal bisa untuk kontes. That's why dari Ash dan juga Gyokoi itu langsung melakukan split push di bawah sana. Metode 3-2 yang dilakukan oleh Anarchy Mika untuk bisa mengganggu dari beberapa objektif yang ada. Lord ya memang dibiarkan begitu aja dan itu yang memang harus dilakukan. Harus ada pertukaran, harus ada sesuatu yang didapatkan juga, ada konsekuensi baliknya. Tapi dengan Lord yang udah dipegang sama teman-teman dari MBR Delphin, masih ada S aja sebenarnya yang punya high ground defense. Begitu juga mungkin dari Livy yang bisa ngopen map. Tinggal bagaimana nantinya posisi mereka bisa lebih tepat karena Seth, Valanir, Raymond, semuanya hero nabrak ke belakang. Semuanya bisa untuk maju sampai ke base terakhir.
Ya, tergantung sama momentum sih. Kayak Valander kan pakai flicker ya. Kalau seandainya Riemann ya sama ya, menggunakan Sama. flicker juga. Tapi memang untuk areanya sih dari Titan Rage ataupun penalty zone itu yang bakal menghambat pergerakan dari arah Kimika yang sedang melakukan defensif. Ternyata ya kok, Ai, untuk penalty zone sama flicker tuh gampang ngeluarin. emang gampang? Ternyata tidak semekanik itu. Iya. Saya Karena yang udah mekanik itu aja masih bisa ngelakuin. delaynya agak lama sih, nggak secepat kayak Chow harusnya benar-benar wata-wataan. Benar. Dan wah, Wih, di arah sana ternyata Lele berhasil untuk di pick off sama teman-teman dari MBR Delvin nih. Tanpa ada satu hero, bahkan Zoe-nya mencoba untuk dihabisin Viragara dengan ada Mystic Gush. Di mana inner middle turret hancur, beserta juga inner top turret. Hanya tersisa base turret aja untuk teman-teman Arek Kimika. Tapi, seperti yang kau bilang, Yok. Ada Beatrix, ada Xbox, ada Novaria. Itu mau sampai menit 18 pun kalau 3 hero itu nggak salah satunya ke pick off, masih bisa ke defend. masih. Karena itu 3 high ground defense dari teman-teman RR Kimika yang begitu optimal. Cuman kalau misalnya dari S, even nanti di menit 18 ya, S, Sway, dan juga Livy itemnya masih belum mumpuni, bakal susah juga sih untuk nge-defense. Betul. Tapi Makanya harusnya kayak- kalau di menit 18 udah bisa. Oke, udah ada penetrate juga menuju ke arah Riemann yang berhasil untuk di pick off. Tapi Mystic Gush-nya sakit banget menuju ke arah Gyogoy. Dan Valander yang mendapatkan kill points. Ini menjadi 1-1 dan pertukaran dari masing-masing roamer. Ya, akhirnya pecah telur dari RR Kimika untuk mendapatkan poin kill. 1 poin kill yang cukup berharga, pertukaran juga walaupun didapatkan oleh kedua tim. Tapi setidaknya itu berhasil memukul mundur teman-teman dari MBR Delvin. Kalau Colius jadi MBR Delvin ya harusnya mereka nih mau ngamanin game di bawah 16 menit gak sih? Kalau di atas 16 menit makin susah loh. Ya. Karena item-itemnya udah pada makin jadi dan team fight-nya juga kuat banget dari arah Kimika. Walaupun lebih safety karena ada Xian dan juga Fancy Nancy, Fancy Nancy sih untuk late gamenya. Tapi ya kita tahu nih pergerakan Zoe dan juga Lele yang bisa melakukan flanking untuk mengejar ke arah Shine. Itu yang perlu diantisipasi. Karena memang nanti mereka ketika dapetin free hit ya itu bakal berbahaya kan. Terutama juga kalau dari teman-teman Arek Kimika itu mendapatkan kayak dari Ashe juga bisa loncat ke belakang. Sambil kita lihat Lord Camp bersama Samsung Galaxy S23 Series 5G sudah muncul. Mereka melakukan conceal play dari MBR Delvin mencari di mana Zoe berada. Wah, Tyrant Revenge-nya benar-benar buka map banget. Cari di mana letak keberadaan dari teman-teman RR Kimika. Sementara dengan turret yang berhasil dirontokkan di arah top lane, membuka celah juga untuk RR Kimika mengganggu konsentrasi dan memajukan cita-cita minion di arah top lane. Betul, dan ini dia mau Wah. coba ngancurin Viragara Mordnya Zoe lagi dengan ada Tyrant Rage bahkan penalty zone. Banyak resource yang keluar, Zoe-nya langsung ditinggalin ketika memang Viragara Mordnya pecah. Lele yang ada di kiri sana mencoba untuk di zoning out sama Fancy Nancy masih dengan mode heavy cross mode Lord Slane. Presented by BC didapatkan oleh MBR Delvin. Masih dikejar oleh Fancy Nancy sendirian, tapi asal Iko sayang sekali memang belum connect ke arah Leo. Itu ngeri banget ya, dan dengan adanya Lord Slane presented by BCA didapatkan MBR Delvin. Langsung ada semangat yang dilakukan oleh Fancy Nancy. Berani loh dia untuk 1v1 situation bersama dengan Lele. Dia sadar betul, oke teman-temannya nggak ada, cuman ada dari Sway. Dan itu perhitungan kalkulasi yang luar matang banget dari Fancy Nancy. Ya, makanya yang Kaulus bilang, kalau Xbox tanpa Viraga Armor, dia gak bisa join tim 4-nya ya. Iya. Hancurin Viraga Armornya, that's it, tinggalin aja. Gitu loh. Yang ada kalau seandainya memang di take down, kan dia punya Immortal. Ada Viraga Armor lagi dan itu bahaya. Iya. Jadi bisa kontes gitu loh. Sambil dari itemization, ini sih udah jadi semuanya. Dari Fancy Nancy cuma tinggal satu item lagi, harusnya Great Dragon Spear. Sedangkan dari Ashe ya, udah ada Javelin, Wind of Nature. Dia mau ke Wind of Nature. Ya, buat ngejaga-jaga dari high pick crossbow milik dari satu player Fancy Nancy. Tapi Bloody Hand udah mulai masuk ke arah depan sana. Gyogoy mencoba untuk mundur, tapi Mystic Dash benar-benar merusak segalanya. Tiba-tiba Save hadir untuk menumbangkan S, tapi S masih juga selamat. Untuk Lord masih bisa dihilangkan. Tapi base turretnya sudah mulai hancur satu persatu. Ketarik dari save-nya, mau kemana kamu save? Berhasil di shutdown oleh seorang Ashe. Wah, ini bahaya banget sih. Poin shutdown didapatkan oleh S, bisa ada momentum balik untuk RR Kimika, akan menambah pundi-pundi gold juga untuk S-nya, dan yang dapetin adalah gold laner mereka. Yang dapetin adalah marksman mereka, yang dapetin adalah harapan bangsa paling agung mereka. Harapan bangsa paling agung. Set itu. Tapi gini sih, itu yang menjadi momen penting kan. Mirip banget sama game ke-1. Dimana S ketika udah dapetin ke arah save, semuanya berubah. Tapi memang problem dari area Kimika, mereka udah kehilangan 2 base turretnya. Di area bawah sana Gyogoy mencoba untuk memberikan presence-nya ke arah Riemann, memukul mundur Riemann untuk ke arah belakang. Bahaya sih kalau area Kimika megang kendali lagi. Berat untuk Ember Delvin, karena kalau masalah nanti adanya defensive mechanism, pure hanya ada Shine doang yang bisa untuk area Vivek. Ada Valander dengan penalty zone. Tinggal nanti backupnya seperti apa. Kalau Shine ke takedown,
Ada Fancy pakai heavy crossbow. Ada, Vin. Kalau Shen dan Fancy ke takedown, wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PR, karena Fanny nggak bisa clear wave dengan cukup cepat. Revenge strike juga harus di depan banget. Dimana kalau S-nya udah jadi, buset itu sakit banget. Iya. Itu mungkin winning condition yang harus dilakukan oleh RRQ Mika ya. Gimana cari cara untuk menumbangkan Fancy Nancy dan juga Shine. Itu tuh PR mereka. Sedangkan untuk RRQ Mika, gimana caranya mereka bisa untuk Ember Delvin, gimana caranya mereka bisa lebih end game secepat mungkin seperti ini yang mungkin ada team fight. Tyrant Rage udah mulai juga Mystic Projectile juga dikeluarkan. Masih ada win of death dari seorang S di mana Gyokoi berhasil untuk menjadi korban dari pick off MBR Delvin. Mungkin gini sih Yo, secara teori ya, RRQ Mika sih bisa memainkan Zoe sebagai umpan. Jadi ketika memang Zoe-nya muncul, kayak tadi tuh, Shine-nya kepancing menggunakan Mystic Dust untuk abisin Tiraga Armor Zoe, baru Gyokoi narik ke arah Shine-nya. Itu Shine bisa ke-pick off. Karena kan dia idle, posisinya diem aja ketika lagi nembak Mystic Dust, sambil kita lihat Lord Camp, presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G sudah muncul. Fancy Nancy dengan heavy crossbow-nya udah mencoba untuk mengamuk ke arah Zoe, coba untuk mencicil-cicil supaya dari Zoe sang pemegang retribution nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi Tyrant Revenge sudah mulai masuk dalam tubuhnya. Fire Missile, ada efek slow-slow tapi ternyata belum berimpact banyak. Dan sekarang Lord berikutnya didapatkan oleh MBR Delvin. Lord Slime bersama by VCA didapatkan save, tapi masih ada Steel Cable juga dan Lele menjadi korban. Iron Hook connect ke arah Riemann, Riemann-nya masih gak mau pulang. Bahkan Tyrant Rage juga digunakan untuk menghambat Sway. Kira-kira mau pecah dan Sway pun harus kehilangan Immortal. Tapi lihat, dari Mystic Injection-nya belum berhasil untuk bisa menumbangkan Sway karena dia Last Insanity defensive. Gak ada Lele. Bakal bahaya untuk RRQ Mika karena Lord sudah berjalan di area mid lane. Pada sekarang. Iya, teman-teman dari MBR Delvin juga kayaknya nggak bakal mencoba untuk terlalu overcommit untuk maju ke depan karena kondisi dari Valanir sang pemegang sisi kuat nggak ada untuk mereka. Ya itu terlalu berbahaya sih. High ground defensive RRQ Mika kan kuat. Kalau mereka maksain masuk sama Lordnya tadi, yang ada di pick off sama RRQ Mika dan mereka bisa comeback gitu. Itu yang menjadi keputusan dewasa lah kalau menurut Kolis dari MBR Delvin untuk udah walaupun ada Lord masuk, mereka sambil bersabar terlebih dahulu aja. Iya. Sekarang dengan momen-momen yang masih bisa dipegang oleh Ember Delvin, mereka harus cepat-cepat mencari momentum. Tapi ternyata ada yang ketarik yaitu Rebun. Walaupun dia ada belakang Vitality Zone coba untuk dilakukan, tapi lihat bagaimana Ember Delvin yang kehilangan tanknya, kehilangan roamernya, langsung memilih untuk mundur. Defensive mechanism RRQ Mika berjalan dengan baik. Baru juga terbang ya. Iya. Baru juga terbang tapi memang rantai kapalnya connect tuh menuju ke si bola bekel yang mau nggak mau ketarik dan dipunish. Bahkan Saf tadi agak sedikit melakukan manuver berbahaya ya. Dia masuk ke area belakang mencoba untuk mengincar ke arah Ash. Tapi karena memang damage-nya terlalu sakit nih dari RRQ Mika, dia langsung mundur ke bawah. Dan ini yang Kolus bilang, ketika high ground defensive kuat, berarti RRQ Mika ini memang harus benar-benar nahan gamenya sampai ke late game banget. Karena kenapa? Perbedaan gold dan level yang begitu jauh aja bisa ditahan, gimana kalau level dan goldnya sama? Iya sih. Kalau kata Kolius tadi adalah menit 18 bisa menjadi game milik RRQ Mika. Game changernya di sini. Game changernya adalah momen mungkin nanti Lord akan datang ya. Dan ini dia untuk replay presented by Samsung Galaxy. Momen yang terjadi tadi adalah Tyrant Revenge, buset ditarik ke benar-benar ngikut. Ngikut kemanapun dia berada, langsung berhasil tumbangkan walaupun memang ada Mystic Dust dan juga penalty zone. Tapi impact dari save yang hampir saja Tyrant hilang. Rage langsung ke arah dua hero sana walaupun adanya Iron Hook, tapi Livy langsung menjadi korban. Dan lihat, mencoba untuk mundur ke arah belakang, Sway-nya berhasil untuk di back off. Bahkan S harus menggunakan Wind of Nature-nya, Lele menggunakan kodak outstrike, tapi dari Ado terlalu low. Dari Fancy masih dalam mode heavy crossbow dan Gyokoi pun menjadi korban. S-nya juga langsung hilang. Wipe out didapatkan oleh MBR Delvin sekaligus double kill. Bisa dapat Samsung Galaxy S23 Series 5G untuk save. Basin terbuka lebar, ini bakal menjadi game kemenangan untuk MBR Delvin karena dari RRQ Mika tidak mungkin bisa bertahan dan inilah dia kemenangan game yang kedua MBR Delvin. Satu sama di part